Application nih. Saya Muhammad Bagas Rudianto dari Ketua Kelompok 4 dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang guided learning with AI dan reinforcement gamification. Di sini ada tim dari kelompok 4, yaitu ada saya sendiri Bagas, yang kedua ada Koti, yang ketiga ada Irom, yang keempat ada Gina. Nah, ini ada fungsinya. Yang pertama itu guided learning with AI. Fungsinya AI merupakan bagian dari machine learning, yaitu seni dalam programming, di mana program bisa belajar dari data Aurelian Geron, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Sebagian besar game merupakan teknologi AI, misalnya seperti Pac-Man atau pergerakan hantu. Pada Pac-Man menggunakan berbagai aturan yang dirancang sehingga cerdas untuk melawan tanpa mengurangi keseruan dan mengonfigurasi tugas untuk mengevaluasi respon belajar secara otomatis. Pelajar mendapatkan umpan balik langsung dan kemampuan untuk mengontrol kemajuan mereka. Nah, di sini ada kelebihan-kelebihannya. Yang pertama itu mengembangkan perilaku positif terhadap pelajaran matematika. Yang kedua, bermain peran sangat membantu proses perkembangan anak. Yang ketiga, ada musik dan pergerakan meningkatkan kapabilitas bahasa anak selama masa bersekolah. Kalau ini kekurangannya. Yang pertama ada motivasi ekstrinsik. Pemberian reward ekstrinsik bisa jadi membantu membuat kelas berjalan sesuai yang diinginkan. Yang kedua ada permainan yang menjadi peraturan. Yang ketiga merusak secara psikologis. Nah, keuntungan buat kampus gratis itu yang pertama dapat dimanfaatkan untuk dipelajari lagi dalam jumlah besar sehingga mampu memberikan keputusan terbaik. Oleh sebab itu, AI disimpulkan dapat meminimalisir kerugian. Dan kerugiannya itu terbatas pada program yang diberikan, membuat kinerja manusia menjadi menurun dalam beberapa bidang pekerjaan karena sudah digantikan oleh AI. Tidak memiliki perasaan sehingga tidak dapat menggantikan engagement antar manusia. Dan ini kompetitornya, Rehearsal. Rehearsal itu platform perangkat lunak yang membantu perusahaan meningkatkan keterampilan komunikasi karyawan melalui latihan dan pelatihan virtual. Peserta didik diberikan instruksi berbasis video dan tanggapan mereka ditinjau oleh mentor dan kecerdasan buatan. Ini ada kegunaan rehearsal. Pertama ini prestis. Peserta didik menanggapi skenario dengan merekam diri mereka sendiri di perangkat apapun dan dapat berlatih sebanyak yang mereka suka sebelum mengirimkan tanggapan untuk ditinjau. Ini ada coach-nya, yaitu mentor. Mentor dapat meminta peserta didik untuk merespon lagi dan meninggalkan komentar berbasis garis waktu atau menilai dan menutup interaksi. Ini ada guided learning with AI-nya di rehearsal ini. Ini dapat mengonfigurasi tugas untuk mengevaluasi respon belajar secara otomatis. Pelajar mendapatkan umpan balik langsung dan kemampuan untuk mengontrol kemajuan mereka. Dan ini ada collaborate with channel. Ini ada screenshot-nya dan penjelasan itu memberi tim Anda untuk area publik memposting berbagai dan mengomentari video satu sama lain. Yang terakhir ada reporting. Reporting itu pantau dengan mudah siapa yang menyelesaikan skenario mereka dan siapa yang belum. Berapa persentase mentor yang telah memberikan umpan balik,
dan ekspor laporan komprehensif untuk wawasan yang lebih aman. Nah, untuk yang rehearsal ini fitur-fiturnya bisa dilihat di screenshotan ini nih, di sebelah kanan ada SSO integration, terus ada hot seat scenario, ada screen recording, ada timeline based feedback, ada voice analysis, ada platform independent, ada language support, ada audio only response, ada stellar customer service. Nah, kalau untuk rekomendasi ini language support itu bisa didukung dengan bahasa latihan saat mendukung 12 bahasa. Yaitu ada Cina, Prancis, Jerman, Hongaria, Italia, Jepang, Korea, Polandia, Portugis, Rusia, dan Spanyol. Alasannya fitur ini tuh buat program kita tidak bergantung pada library atau dependencies apapun di device yang akan kita install. Kemudian ada pengertian dari reinforcement gamification, yaitu pendekatan pembelajaran menggunakan elemen-elemen di dalam game atau video game dengan tujuan memotivasi para mahasiswa dalam proses pembelajaran dan memaksimalkan perasaan enjoy dan engagement terhadap proses pembelajaran tersebut. Selain itu, media ini dapat digunakan untuk untuk menangkap hal-hal yang menarik, minat mahasiswa, dan menginspirasi untuk terus melakukan pembelajaran. Ini ada kelebihan-kelebihannya, ini ada 4, yaitu yang pertama ada sistem pelajaran jadi lebih menyenangkan. Yang kedua, mendorong siswa untuk menyelesaikan aktivitas pembelajarannya. Kemudian, bentar. Ini kepencet nih, nanti agak close masuk lagi ya. kenapa? Nggak, nanti breakout-nya ke close ini. Mau ke close. Nanti masuk lagi ya. Create. Dah. Sorry, takutnya ini pada ketutup semuanya. Oh, oke. Lanjut. Oh, oke, siapa? Yang ketiga ini ada membantu siswa lebih fokus dan memahami materi yang sedang dipelajari. Yang keempat, memberi kesempatan siswa untuk berkompetensi, berkolaborasi, dan berprestasi dalam kelas. Bawa Aput, kasih feedback. Kasih feedback, ya. Masih di mute lagi. Enggak. Kasih feedback lah, kasihan mereka nggak ada feedbacknya. Kan udah gue contohin. Ya. Oke, ini bisa dibacain oleh Ihrom Rizky. Ya, untuk saya lanjutkan untuk kekurangannya yaitu pertama, sistem yang menggunakan gamification, menggunakan poin atau nilai tertentu. Yang kedua, sebagian atau semua aktivitas utama yang dilakukan pada sistem dicatat dan menghasilkan poin. Yang ketiga, poin dapat diubah menjadi bentuk lain seperti badge atau reward lainnya. Yang keempat, memiliki level atau pangkat yang diambil dari aktivitas yang dilakukan oleh pengguna sistem. Yang kelima, sistem yang menggunakan gamification selalu memiliki cara untuk membuat pengguna atau pemain untuk kembali.
keuntungannya dari kampus gratis yaitu bila menerapkan fitur ini, maka proses belajar akan terasa menyenangkan dan dengan terdapatnya fitur yang menyenangkan, maka akan menarik lebih banyak ketertarikan untuk menggunakan kampus gratis sebagai media pembelajaran. Untuk kerugiannya, yaitu dapat mengurangi fokus dan minat pengguna kepada beberapa fitur lainnya jika terlalu asik di fitur gamification ini. Dan untuk kompetitornya yaitu Axonifi. Axonifi itu aplikasi seluler memberi akses mudah ke pengetahuan dan pembelajaran yang dibutuhkan untuk puncak on-the-job performance, kapan saja dan di mana saja. Hal ini memungkinkan untuk menyelesaikan pelatihan harian pribadi yang dibuat oleh sebuah organisasi, bermain game dan menantang rekan kerja untuk mendapatkan poin, dan menebus mereka untuk hadiah perusahaan dingin. Untuk fitur-fitur Axonifi itu, yang pertama employee engagement. Penjelasannya itu dapat keterlibatan pelajar yang luar biasa dengan 83% pengguna garis depan yang masuk untuk berlatih 2-3 kali seminggu. Yang kedua adalah improve knowledge retention, yaitu pastikan pengetahuan dan perilaku karyawan sejalan dengan tujuan bisnis. Fitur yang ketiga yaitu training measurement, yaitu ketahui dengan pasti materi pelatihan mana yang mendapatkan hasil yang Anda butuhkan. Dan yang terakhir, service and support. Penjelasannya, kami memandu Anda melalui implementasi, mengisi platform Anda dengan konten, dan membuat Anda tetap menang. Dan ini adalah fitur-fitur Axonifi lainnya. Yang pertama, multi-language, self-service portal, activity tracking, certification and licensing, content sharing, reporting, gamification, leaderboard, company portal, employee training, video streaming, skill tracking, social learning, content management, personalized training, simple search. Dan ini adalah YouTube yang bisa Anda tonton. Dan fitur Axonifi rekomendasi buat KG yaitu training measurement. Karena yang pertama untuk dampak pelatihan pada bisnis Anda. Yaitu Anda akhirnya dapat mengetahui secara waktu nyata dan dalam skala besar bagaimana dan di mana pelatihan mempengaruhi bisnis Anda di luar tingkat penyelesaian dan nilai ujian. Yang kedua adalah berdayakan para pemimpin Anda, yaitu berikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti kepada manajer regional dan lini depan Anda, yang dapat mereka terjemahkan ke dalam peluang pelatihan yang berarti untuk mendukung tim Anda. Yang ketiga adalah ikat pelatihan dengan tujuan bisnis, yaitu ketahui dengan tepat program mana yang mempengaruhi metrik yang Anda pedulikan, dan mana yang kurang tepat, sehingga Anda dapat dengan mudah menyesuaikan dengan cepat untuk mendorong hasil. Alasannya adalah yang pertama, untuk menemukan peluang pelatihan yang berarti, dan alasan yang kedua, menemukan pemain top Anda dengan cepat. Yang ketiga, mendapatkan wawasan waktu nyata dengan dampak bisnis dari pelatihan. Ya, sekian dari presentasi. Ada yang ingin bertanya? Silakan kalau ada yang bertanya, bukan hanya dari mentor ya, dari tim yang lain juga.